Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan sehat selalu, pada kenyang sate ya, bukan kenyang tempe ya. Alhamdulillah. Syukuri saja keberkahan ini, dengan adanya hujan kita menambah berkah ya. Akan saya bahas di malam ini tentunya PTC ya, dengan berkutakan acak kadut bodoh amat, yang penting no tipu-tipu anda yang maklumlah, orang desa ya, orang kampungan ya, nggak sekolah lagi ya, tukang ngarit, tukang apa lagi, yang penting bukan tukang kemin koin ya. Yang cuan mana yang cuan? Yang cuan ada di BTC, yang cuan ada pada di ETH, yang jelas itu yang akan cuan lebih dulu dibanding koin-koin yang lain, apalagi koin kemin ya. Akan saya review dengan santai, dengan penuh kegembiraan, nggak usah pakai yang sok-sokan gagahan, pakai bahasa yang terlalu kosakata tinggi. Kasihan teman-teman saya yang tukang ngangon, yang tukang ngarit ya, tukang ojek ya, kita hargai semua. Ini bercanda, bukan menghina anda ya. Kita punya bahasa tersendiri ya, bahasa Tegalan yang kadal buntung itu kalau nggak ngapak katanya kurang enak begitu ya. Jadi ABTC ini arahnya akan merangkak ke atas. Kalau nanti ada penurunan dikit ya, jat-jatan naik atas ya, turun ke bawah, itu hal yang biasa. Yang mana banyak perjudian lepret tinggi tentunya, yang pasang up pasang atas. Sekarang Satwe kondisinya kan lagi tengok-tengok ini, bandar ini lagi nimbang, ini banyak yang mana nih, atas atau yang bawah ini. Kalau banyak yang bawah ya saya naikkan ke atas, kalau banyak yang ke atas saya sikat habis, nanti saya jot ya, saat lempar ke bawah. Ini PTC itu bisa saja. Tapi bila untuk yang pemain support, aman-aman aja, adem ayem, tenang, santai, slow, tinggal nunggu panen nanti tahun depan 2024 akhir tahun. Yang mana sekarang naik turun urusan mereka yang pada main lepret, kita santai saja. Yang mana udah nunggu 3 tahun, yang jelas di tahun depan full market, ngapain kita gambling-gamblingkan di dalam lepret ya. Ini BTC arahnya yang penting sudah ke atas sayangku ya. Oke, ini minta banyak yang disebutkan dalam YouTube ini udah saya sebutkan semua ya. Ada yang bernama A, ada yang bernama B, ada yang bernama C ya, sampai Z ya, saya sebutkan semua ini ya. Siapa yang belum disebutkan namanya? Nggak mungkin. A sampai Z udah saya sebutkan ya. Nama anda kan yang pertama ada yang A, sampai ada yang B, C, D ya, sampai Z, pokoknya sebutkan semua ya. Udah kesebut ya, ini sah lunas ya. Sah, 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 sah. Wah, kayak orang nikah aja. Jadi lanjut saja. Kalau saya ngomong bahasa yang terlalu muluk-muluk, nanti kalau Mas Bro nipu nggak akan ketahuan, ditutupi dengan bahasa yang canggih itu, AI ya. Sekarang kan lagi zaman AI, kiamat bro kalau AI udah komplit ya, udah semua dirikan AI semua. Dan nanti pengobatan pakai AI, nanti pos ronda pakai AI, yang paling bawah kan pos ronda, RT pakai AI ya, ditambah lagi nanti lurah pakai AI ya, semua AIU ya, anaknya banyak. Bercanda dulu. Langsung akan saya bahas mengenai PTC. Yang anda nggak perlu khawatirkan ataupun takutkan, saya akan membahas dengan fundamental ataupun strategi dalam bermain kripto yang anda harus simak. Yang mana sebetulnya mindset orang-orang kita itu salah, banyak beli sekali micin coin ataupun koin-koin yang receh, yang mana dia itu seneng ya, punya banyak karung-karungan, bahkan truk-trukan menggunung koin mereka, itu akan bangga koin saya banyak. Yang dilihat bukan cuannya, saya yakin anda nggak lihat cuannya, nggak lihat kenaikannya, yang dilihat koin saya masih banyak nggak ya. Koin saya sekarang 1 triliun, besok saya tambahin lah jadi 2 triliun, tanpa anda berpikir punya 2 triliun tapi nilainya ngelongsor, melorot kendor kayak celana mardia. Itu kayak gitu kok ya, dipelihara yang model begitu. Itu belajar dari mana ya. Mending punya 1 BTC ataupun setengah daripada BTC, udah jelas punya ratusan juta lah. Anda punya triliunan koin, ditengok harganya 0,000 ganol-ganol ya, ditukar sama rokok aja gak laku ya. Ini saya akan kasih edukasi yang mantap tentunya. Jika anda punya uang ratusan juta, jangan masukkan ke kemin
ya ngepet nanti jadinya. Masukkan saja ke ETH. Kalau ETH itu kenaikannya bull market yang kemarin itu sampai 4 kali lipat, ya waktu itu harganya nggak jatuh kayak tahun ini. Saya tahu persis pada waktu itu sekitar 18 juta sampai 22 juta kalau nggak salah ya, seingat saya tahun 2021 itu waktu sebelum bull market. Ketika bull market itu sampai 60 juta lebih, artinya 4 kali lipat. Kalau BTC kan paling kan 1 ataupun 2 kali lipat. Nah ini tahun ini akan jadikan sejarah orang kaya baru yang tak keduga-duga. Dikatakan nanti, ya disimak nanti di belakang video akan saya katakan bahwa ada berita yang mantap, tentunya akan BTC akan nanti jadi paling enggak 3M. Itu minimal tuh ya. Itu nanti ETH berapa? Kalau ETH yang biasa-biasa saja kenaikannya 4 kali lipat, apalagi kalau BTC nanti ber-MM ya bisa puluhan kali lipat kenaikan daripada kita punya margin di ETH ya, daripada kita membeli koin yang nggak jelas, koin busuk, koin sampah ya. Sebaiknya yang bijak pilih di ETH ya. Coba kita ulas mengenai ETH ini. Anda punya uang sekitar 100 juta. Kemarin bear market ETH berapa harganya? Ya 11, sekian. Pokoknya Anda kalau masukkan ke ETH semua hampir punya 10 ya. Kita bulatkan saja punya 10 koin ETH. Sekarang harganya berapa? 32 juta. Artinya uang Anda yang 100 juta itu sudah menjadi 300 juta ya, 3 kali lipat. Coba Anda pikir masuk di Micin Coin ya. Uang Anda yang ratusan juta itu kalau pas Anda membeli koin yang benar naik baru 5%, paling besar 10%, uang Anda yang 100 juta jika dimasukkan ke ETH jadi 300 juta, tapi uang Anda dimasukkan ke Coin cuma naiknya dikit ngicrit. Itu kalau pas Anda masuk di meme coin yang naik 10%, 20%. Jika Anda salah memilih koin yang scam ataupun yang rug pull penurunannya sampai 50 bahkan 90%, uang Anda yang 100 juta itu bukan menjadi 300 juta, celaka 16, malah menjadi uangnya jadi tidak ada 10 juta. Menang yang mana? Menang yang mana? Pemenangnya tetap ada di BTC ETH, karena orang cerdas nomor wahid tidak akan mau masuk altcoin apalagi mau koin micin. Paling dia masuk ETH pun itu yang orang cerdas hati-hati nomor 2 ya, nomor 2. Tapi kalau yang nomor wahid dia hanya mau di BTC yang desentral dan keduanya akan lari ke emas ya. Itu saya bahas cara kita strategi ataupun mindset kita dirubah, mental kita untuk menjadikan pelajaran kita. Mudah-mudahan nambah daripada antisipasi strategi kita, jurus maut kita supaya kita cuan di kripto untuk di tahun-tahun mendatang yang akan datang, karena kripto itu masih perjalanan, masih panjang ya, ada tahun 2025, 2 tahun 2030 dan seterusnya. Jadi kalau sudah punya ilmu, sudah punya strategi jurus maut dari sekarang, nanti kesananya tidak akan Anda sampai gagal lagi, tidak cuan di dalam kripto. Beda kalau Anda masuknya meme coin yang pikirannya, otaknya sudah dikotori, sudah diracuni dengan berita-berita yang salah, ataupun meme coin yang depnya anonim, dibilang RP1, Binance, ataupun yang namanya Brankas, jutawan, itu Anda sudah nggak akan berpikir logis lagi, pikirannya akan keserakan hayalan halu. Makanya Anda kalau disumbeli berita-berita, dimasukin berita-berita yang positif untuk masuk ke BTC ETH, pasti pikiran Anda apaan, tai, harganya mahal, paling begitu ngeledek Anda. Betul nggak? Itu pasti nggak boleh kayak begitu ya. Yang namanya setan itu kalau ada orang dikasih berita yang benar, itu setan nutupi. Apa, jangan, tai, masih mending aja meme coin, untungnya gede, cuannya gede, akan gitu. Tapi kalau pikirannya udah bersih, oh iya ya, ini kata Mas Bro, mending nih portonya 90% masukkan ke BTC, selamat Anda cuan ya. Saya rasa cukup, udah panjang, langsung akan saya kasih berita yang mantap ini ya, mengenai daripada ARK ya. Jadi ARK ini Invest dan 21 Shares siap luncurkan seri ETF kripto minggu depan bro, terbang BTC bro ya. ARK Invest dan 21 Shares bersiap untuk meluncurkan rangkaian ETF kripto minggu depan. Kelima produk ini akan memberikan peluang investasi baru dalam kontrak berjangka Bitcoin dan Ethereum. Namun permintaan pasti ya untuk produk ini masih sulit diprediksi
ya. Mudah-mudahan tidak sulit lagi seiring dengan Glengsornya sekarang menjadi pemain kripto, akan diangkat menjadi ketua daripada esengnya FTX, mungkin nanti akan gampang ya untuk perizinan ini. Mudah-mudahan ya. Langsung kita bahas saja ya, yang namanya ARK Invest milik Cathie Wood bersiap-siap untuk meluncurkan rangkaian ETF baru dengan 21 Shares yang dikatakannya akan memberikan investor serangkaian opsi yang kuat untuk memperkenalkan eksposur ke aset digital ke dalam portofolio. Manfaat sinyal on-chain dan pengalaman asli kripto kami, rangkaian produk ini bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang melalui investasi strategis dalam kontrak berjangka Bitcoin dan Ethereum dan penerapan teknologi blockchain. Menurut 21 Shares, ETF akan terdaftar di Chicago Option Exchange atau CBOE. CBOE ya, CBOE. Menurut prospektus, ada total 5 produk yang akan mulai diperdagangkan minggu depan. Rangkaian produk ini mencakup ETF strategi Bitcoin, Ethereum yang dikelola secara aktif, ETF strategis Bitcoin on-chain aktif, dan dana yang memegang kontrak berjangka BTC bersama dengan portofolio terkonsentrasi dari ekuitas terkait kripto. Meski begitu, perusahaan menekankan bahwa mereka tidak akan memfasilitasi investasi langsung dalam support BTC. Ya, baik reksadana maupun ETF yang mendasarinya tidak berinvestasi secara langsung pada Bitcoin atau aset digital lainnya atau mempertahankan exposure langsung pada support Bitcoin. Investor yang mencari exposure langsung ke harga Bitcoin harus mempertimbangkan investasi selain reksadana, kata ARK. Jadi jika Anda mencari exposure langsung ke harga Bitcoin, Anda mungkin perlu mencari alternatif investasi lain, menunggu keputusan ETF support Bitcoin. Sementara itu, ARK Invest dari 21 Shares juga sedang berjuang untuk mendapatkan ETF support Bitcoin ya. Dengan keputusan diharapkan pada 10 Januari 2024. Peluncuran ini datang pada saat dunia keuangan tradisional dan kripto dengan sabar menunggu keputusan tentang ETF support Bitcoin yang dikejar oleh perusahaan seperti Fidelity, Grayscale, dan BlackRock ya. Meski SEC telah menyetujui dana yang berinvestasi dalam kontrak berjangka Bitcoin, mereka belum menyetujui dana support. Hingga saat ini harga Bitcoin telah naik dan harapan bahwa ETF support Bitcoin akan segera disetujui. Pasti ya, nanti mudah-mudahan 10 Januari tahun 2024, nggak lama lagi ya, BTC akan ngaceng sengaceng-ngacengnya biar anaknya banyak ya, tentunya ya, bukan yang model-model ngeres, maksudnya anak bunganya, keuntungannya jadi banyak, anaknya banyak ya. Dengan peluncuran ini, ARK Invest dan 21 Shares berharap dapat memberikan investor serangkaian opsi yang kuat untuk memperkenalkan exposure ke aset digital dalam portofolio mereka. Namun investor harus tetap berhati-hati dan melakukan penelitian mereka sendiri sebelum melakukan investasi. Saya rasa cukup untuk penjelasan ETF ini, yang mana sekarang minggu depan akan bisa dimulai ya, sambil menunggu daripada ETF supportnya. Kalau ETF support itu kan secara langsung pegang fisiknya ya, itu harganya nanti akan tiba-tiba melonjak tinggi karena secara langsung akan memegang daripada BTC fisik ya, walaupun hanya cangkemnya saja, omongan saja BTC fisik bagaimana, kelihatan barangnya aja enggak ya, itu cara bercandaannya ya. Walau ada tulisan saja ya, itu kan yang namanya kan fisik, walaupun tulisan ya, mata kita bisa manteng, aduh punya saya Bitcoin sekian, gitu aja udah cukup ya. Saya rasa cukup sudah apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti ETF support segera disetujui di tahun depan, tahun 2024 di tanggal 10 Januari, yang mana tinggal sekitar 2 bulan lagi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keuntungan dari BTC ETH. Yang tidak punya BTC ETH ya nggak apa-apa, altcoin yang masih bagus-bagus harus punya, jangan asal meme coin saja ya.
Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan Anda pertimbangan untuk investasi. Tentunya ya, Mas Bro itu hanya memberikan review, belum tentu benar. Jangan semua berita dimakan mentah-mentah, Anda pelajari lagi. Riset mandiri akan lebih bijak ya menurut Mas Bro, biar nanti tidak menyalahkan daripada tutorialnya. Paling tidak saya akan memberikan suguhan yang akurat dan yang ngibul-ngibul juga Anda perlu ketahui. Kalau Mas Bro ngibul juga jelas ngibulan. Kalau saya memberikan harga yang terlalu muluk-muluk itu hanya untuk penyemangat kita semua saja. Sebetulnya kalau memang sudah cuan ya, yang bagi main scalping jangka pendek ya sudah disikat dijual. Tapi kalau yang untuk long invest jangka panjang seperti SRP, Cardano ya mau naik turun ya liatin saja. Nanti yang penting koin-koin itu akan tetap akan berjaya bersinar sampai kapanpun, sampai nanti kita cuan jutaan persen tentunya baru di TP untuk koin-koin yang sekelas Cardano ataupun SRP ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian semua Mas Bro nggak apa-apa, dan sekarang pun bukan apa-apa, tetap jadi orang biasa teman Anda semua. Yang mana kita jadi orang biasa akan lebih enak, lebih santai, lebih nyaman tentunya ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.